Caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab, ikut madhab. Madhab itu bukan maksudnya Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Yang dimaksud bagaimana? Kita ngikuti metodologi. Caranya Imam Syafi'i mengenal Al-Quran dan hadis Nabi. Lah ilmunya Imam Syafi'i itu telah diuji oleh murid-muridnya. Sehingga murid Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad muridnya. Terus dari masa ke masa. Sampai ke penjuru dunia. Lihat, semua mempelajari ilmunya Imam Syafi'i. Jadi mempelajari ilmu Syafi'i termasuk ujian, tes kepada ilmunya Imam Syafi'i. Tentunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Inilah yang sudah diuji. Kalau ada orang muncul akhir zaman, siapa yang uji dia? Hanyalah sekelompoknya muridnya saja, belum teruji. Makanya dikukuhkan madhab 4. Selebihnya ini siapa yang uji? Sehingga kalau ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bermadhab. Kalau tidak bermadhab, wah ini bisa kacau. Anda ikut siapa? Saya ikut ustadz itu. Abu itu, atau syekh itu, atau ibnu itu. Siapa dia? Apakah ilmu sudah diuji ke Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah sudah ilmunya diuji seperti Imam Syafi'i? Nah ini kan. Apalagi berani meremehkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lihat. Bukan pendapat yang kita pakai. Metodologinya, caranya. Bisa saja pendapat Imam Syafi'i dikatakan oleh muridnya lemah. Tapi cara kembali Quran hadis dipilih oleh Imam Syafi'i. Diikuti oleh muridnya, diikuti oleh muridnya, diikuti oleh muridnya sampai hari ini. Ilmu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka paling sederhana untuk kita orang awam adalah bermadhab. Maka kalau tidak bermadhab, bermasalah. Kamu ikut siapa kalau tidak bermadhab? Bermadhab itu bahasa lain adalah ngikuti ulama. Ulama yang sudah teruji. Bukan ulama asal-asalan. Bermadhab itu begitu. Bermadhab itu bukan fanatik. Bermadhab itu, nah ini sekarang ada orang menfitnah. Bermadhab itu adalah meninggalkan Quran dan hadis Nabi. Ini kan paling kurang ajarnya manusia. Memang Imam Syafi'i tidak pakai Quran dan hadis. Yang paling tahu ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Maliki. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak mau bermadhab, loh Anda ini ikut siapa? Ikut Syekh Fulan, yaitu sebenarnya Anda bermadhab, cuman orangmu, Syekhmu itu belum teruji berkata Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi betul kalimat kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Caranya adalah mengikuti para ulama. Ulama yang teruji adalah ulama yang berkumpul dalam kelompok madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Lihat. Lihat ulama madhab Hambali. Wah, tersebar ke penjuru dunia. Ulama madhab Syafi'i tersebar ke penjuru dunia. Contoh saja satu kitab kecil. Anda ngerti satu kitab kecil namanya kitab Takrib Abu Suja. Ditulis abad keempat Hijriah. Abu Suja, kitab kecil. Takrib. Lihat. Satu kitab matan kecil yang menyarai puluhan orang, ratusan orang. Lah menyarai itu bukan sekedar ngikuti tok, sambil menimbang keakuratan, kekuatan ini. Terus. Kan begitu. Dari masa ke masa. Lah ini orang bukunya satu aja yang baca belum banyak, apalagi yang menyarai. Mana ada yang menyarai? Akan kita ikuti, saya ikut ustadz itu karena dia adalah yang paling kenal sunnah Nabi dan kitabullah. Anda ini keblinger. Ada matahari yang jelas terang, Anda mengatakan lilinku ini adalah lilin paling terang. Anda ini blinger. Bermadhab itu adalah cara. Bermadhab adalah cara kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau orang mengingkari bermadhab, berarti mengingkari yang mengikuti para ulama. Jelas orang bermadhab itu, Anda tahu dong, maksud bermadhab itu mengikuti para ulama. Ulama yang sudah teruji. Itu caranya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW.